Di jalan ini ada pagar-pagar yang dibuat untuk nutupin desa-desa di sini. Apartemen Tokyo Riverside kelihatan kayak zombie apocalypse nggak sih? 10 menit ke barat, di pelebaran Pik 2, ada desa Tanjung Burung yang juga dikelilingi tembok tinggi dan menciptakan segregasi sosial. Warga desa tidak akan bisa menikmati fasilitas Pik 2 dan sebaliknya, warga Pik 2 juga tidak bisa ke sungai ini hanya untuk sekedar jalan-jalan. Hampir seluruh ujung desa ini akan ditutupi tembok Pik. Menurut kalian parah nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di acara Dibacain Berita. Ikuti pembacaannya, ikuti analisanya, dan serap dengan baik-baik. Mari kita berpikir dan bergerak untuk menjaga Indonesia kita. Silakan Bung Kamara. Iya, Bung Alfian. Jadi ini ada postingan berbentuk video dan narasi yang diposting oleh nama Instagramnya Satellite Earth. Nah, jadi dia membahas ini dia sisi gelap Pik 2, Pantai Indah Kapuk 2. Ini dia sisi gelap Pik 2. Ini desa Salembaran. Dulunya di utara desa ada tambak ikan, tapi sekarang desa ini dikelilingi tembok tinggi pembatas antara Pik 2 dengan permukiman. Jadi, untuk pergi ke seberang harus muter-muter lebih dari setengah jam. Ternyata memang fakta-faktanya terlihat sangat, apa ya Bung Alfian? Kalau bahasa kasarnya yang saya tangkap, ingin menggusur warga pribumi yang ada di sekitar situ Bung Alfian. Dengan dibangun tembok-tembok, itu kan membuat mereka tidak nyaman Bung Alfian. Tapi coba saya bacakan dulu caption di video yang diposting oleh Instagram Satellite Earth ini Bung Alfian. Ini dia sisi gelap Pik 2, Pantai Indah Kapuk 2. Ini desa Salembaran. Dulunya di utara desa ada tambak ikan, tapi sekarang desa ini dikelilingi tembok tinggi pembatas antara Pik 2 dengan pemukiman. Jadi untuk pergi ke seberang harus muter-muter lebih dari setengah jam Bung Alfian. Dan ini jalan pipa, jalan kecil yang digunakan warga desa yang tidak tersambung dengan jalan utama Pik. Seperti menciptakan dua dunia yang berbeda. Warga desa maupun penghuni Pik 2 tidak akan bisa berada di jalur yang sama karena jalan yang tidak tersambung. Lalu di belakang Tokyo Riverside ada jembatan penghubung ke area parkir. Parkiran lebih gede loh daripada apartemen. Ada juga desa Muara yang dikelilingi tembok pembatas yang menurut warga mengakibatkan terhalangnya angin ke area pemukiman mereka. Desa ini masih terhubung dengan jalan ke Pik 2 yang pasti nantinya akan ditutup juga. Lewat tambak ikan bisa sampai dermaga Desa Muara di mana ada pos Pertamina sumber pipa. Puluhan hingga ratusan truk yang lewat desa ini setiap harinya menyebabkan jalan-jalan semakin rusak dan sering terjadinya getaran keras yang mengganggu warga. Bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Ya, ini merupakan satu fakta atas reklamasi yang memang berjalan di seluruh Indonesia. Keberadaan Pantai Indah Kapuk atau Pik ini merupakan keberadaan yang mengekspresikan betapa ketidakberdayaan pemerintah Indonesia di hadapan kemauan rezim Cina komunis PKC dengan orang-orang yang mereka punya otoritas di partai itu. Nah, saya ingin ingatkan reklamasi di Indonesia itu ada 37 titik bahwa kasus Pik ini akan dan sedang terjadi di berbagai daerah di 37 titik reklamasi. Ada yang di Gresik, ada yang di Teluk Benoa, ada yang di Bali, ada yang di berbagai pulau yang ini jadi perhatian bahwa fenomena Pik adalah fenomena kedikjayaan penjajah Cina komunis ya, PKC yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan patriotik dan pandangan-pandangan konstitusional yang tentunya ini memang tidak mudah karena kondisinya kita telah sampai kepada titik di bawah tapak mereka karena hutang kita yang terlalu banyak. Begitu, Bung? Iya, Bung Alfian. Memang saya garis bawahi kata yang Bung Alfian sampaikan tadi tentang ketidakberdayaan pemerintah. Nah, ini menarik Bung Alfian karena ada komentar yang disematkan oleh akun ini. Jadi ada orang yang berkomentar unik dan perlu kita renungi Bung Alfian. Dia sampaikan namanya Lucky Liam CH dari Instagram, dia komentar,
Asal kalian tahu ya semua, developer itu beli murah-murah, nggak sampai 200.000 per meter. Dan lu kira warga ikhlas jual lahannya? Enggak. Tapi apa daya, kalau Badan Pertanahan Nasional dari RT sampai gubernur, dari garis sampai bintang sudah dalam genggaman. Dari sudut pandang bisnis, yes, kesenjangan sosial, siapa yang peduli atau who cares? Bayangkan, surat tanah kalian orang lain juga punya, dan kalian dikasih pilihan mau dibayarin atau dikurung. Makam pun dipindah. Jadi benar kata Bung Karno, revolusimu belum berakhir. Kalian yang pribumi dan orang kampung yang akan digusur termakan zaman. Bahkan tidak ada yang menolong meskipun sesama. Nih, gua dari orang Tionghoa nasionalis yang ngomong, backingan bisnis dan politik adalah pondasi. Ingat, banyak yang nggak ikhlas lahannya dijual. Nah ini kan terlepas ya Bung Alfian, dia benar atau tidak, tapi komentar ini menurut saya dia ikhlas menyampaikan ini Bung Alfian. Maksudnya menjelaskan, nih apa respon Bung Alfian terhadap komentar ini? Dan ini jalan pipa. Jalan kecil yang digunakan warga desa yang tidak tersambung dengan jalan utama PIK. Seperti menciptakan dua dunia yang berbeda, warga desa maupun penghuni PIK 2 tidak akan bisa berada di jalur yang sama karena jalan yang nggak tersambung. Lalu, di belakang Tokyo Riverside ada jembatan penghubung ke area parkir. Parkirannya lebih gede loh daripada apartemen. Ya, kalau mau saya ulang, Bung Kameramen, saya kan masuk penjara gara-gara membahas bahaya penjajahan Cina. Innalillah. Kalau pakai logika ya pemirsa, ngapain banget gua memaklumkan tanda kutip di penjara? Iya. Paling tidak buat pemirsa, saya mengikuti betul bagaimana sejak pertemuan rahasia di sebuah universitas di Jakarta Timur, sekitar sekian puluh tokoh-tokoh Cina, tahun 1999 mereka mengadakan rapat untuk melakukan proses pencaplokan Indonesia untuk menjadi negara bagian dari Indochina Raya. Nah, itu sebenarnya mereka sudah patok waktu, yaitu bulan April 2017. Yeah. Ternyata dalam Pilkada DKI putaran kedua mereka kandas. Yep. Itu ya catatan penting, ketika mereka tidak sanggup membuat Chinatown yang ada di Jakarta, maka mereka pindahin ke Kalimantan Timur. Jadi sekali lagi, kalau ditanyakan bagaimana pendapat saya, saatnya kita menegaskan pemihakan. Pemilu 2024 harus menjadi gelombang positif di bawah dengan energi mengganyang kecurangan dan membuang amplop-amplop dan sembako-sembako. Betul. Sebagaimana yang terjadi pada 2017. Ibu-ibu di seluruh Jakarta, 5 wilayah kota bilang, Ahok, gua enggak doyan sembako lo. Ya. Itu menjadi berita di televisi. Betul. Sembako dikembalikan, amplop-amplop berisi uang dengan uang yang dikembalikan. Karena mereka punya harga diri, karena mereka punya izzah, dan mereka membuktikan Jakarta menang atas pertolongan Allah. Maka untuk Indonesia perlu pertambahan energi, perluasan teritorial, betul, dan gerakan-gerakan patriotik. Kita pernah lama dijajah Belanda, kita menghadapi Jepang yang kejam, dan kita akan menghadapi kekejaman yang lebih dahsyat dengan penjajahan imperialis kapitalis dan imperialis komunis. Betul. Dan ini merupakan sebuah tanda-tanda yang sudah disampaikan oleh Bung Alfian alias Uat sejak 7 tahun yang lalu. Ada juga desa Muara yang dikelilingi tembok pembatas yang menurut warga mengakibatkan terhalangnya angin ke area pemukiman mereka. Desa ini masih terhubung dengan jalan ke PIK 2 yang pasti nantinya akan ditutup. Lewat tambak ikan, bisa sampai dermaga desa Muara di mana ada pos Pertamina sumber pipa. Puluhan hingga ratusan truk yang lewat ke desa ini setiap harinya menyebabkan jalan-jalan semakin rusak dan sering terjadinya getaran keras yang mengganggu warga. Iya, Bung Alfian, memang pembahasan ini dianggap sensitif karena ada yang bilang mereka bangun apapun nggak masalah, tapi ketika kita komplain kita dianggap melawan hukum. Nah ini Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, memang kalau menurut Bung Alfian sebaiknya bagaimana Bung Alfian ketika orang ngerasa punya uang, dia pengen bangun apa aja, itu baiknya gimana tuh Bung Alfian biar juga warga-warga yang miskin atau warga pinggiran itu juga tidak tersiksa gitu Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini Bung Alfian, ini yang baru kita temui, maksudnya baru yang kita dengar PIK 2 Bung Alfian. Kita nggak tahu di daerah mana lagi yang di situ banyak yang non pribumi yang akhirnya mengganggu kenyamanan pribumi dan
tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menjaga masyarakat pribumi. Gimana Bung Alfian? Ya, saya ingin mengajak pemirsa memahami kalau di Sumatera Barat itu kan dibakar instalasi mereka. Terus terang saja, pemuda-pemuda Paganagari, pemuda-pemuda Tuanku Imam Bonjol, Harimau Nan Salapan, Tuanku Nan Renceh, itu generasi pelanjut dibakar, Bung Kameramen. Semua orang tahu itu. Nah, di Banten juga sama. Cuma di Banten mereka datang sebagai tenaga-tenaga yang betul-betul jauh daripada budaya normal. Mereka budaya primitif karena mereka BAB-nya sembarangan, kencing sembarangan, itu semua jadi keluhan karena jumlah mereka ribuan. Jadi kalau ditanya bagaimananya, maka klep besarnya adalah kita perlu imam perubahan. Betul. Kita butuh Presiden Republik Indonesia yang tidak ada hubungannya dengan si cawe-cawe. Kita akan memenangkan siapa dia, tentu tersirat makna, terkandung maksud. Dan kemudian kita lakukan dukungan penuh kepada pilkada gubernuran, bupati, dan wali kota, dan kemudian kita pilih caleg-caleg, alag-alag yang ada. Musuh kita ada dua yang utama, curang dan politik uang. Itu harus dilawan dengan kerja-kerja yang diimbangi. Kalau politik uang berarti kita harus punya uang untuk mengunci si politiking uang. Kalau yang curang, kita harus punya deteksi dini untuk menghancurkan si curang-curang. Lo curang, gue sikat ya. Lo nggak boleh main curang, bertentangan dengan undang-undang. Lo main curang berarti bertentangan dengan konstitusi. Lo main curang, lo masuk neraka karena lo telah menjadi orang yang khianat dengan keadilan. Pemirsa, kita hadapi penjajahan siapapun. Orang tua kita dulu mengajak untuk berjihad, membangun negara, menjaga keutuhan NKRI, menjaga kemerdekaan. Semoga di tahun-tahun peringatan kemerdekaan yang ke-78 kita akan ikrarkan, mari Bung, rebut kembali. Kita akan jadikan Indonesia kita Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.